Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabli Mayana, NIM 1814040054, Lokal Tadris Matematika B. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS struktur aljabar yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama, yaitu apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi binar? Buktikan. Nah, penyelesaiannya di sini yang pertama yaitu penjumlahan. Nah, kita misalkan operasi penjumlahannya didefinisikan dengan Z bintang Z dengan pengaitan A, B yaitu A ditambah B akan ditunjukkan operasi penjumlahan merupakan operasi binar. Nah, jika memenuhi sifat dari operasi binar, maka operasi penjumlahan itu dapat merupakan operasi binar, yaitu sifatnya yang pertama, Z tidak sama dengan Z tidak himpunan kosong. Nah, karena di sini Z itu adalah bilangan bulat, maka Z sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ada 0 elemen Z, maka Z tidak himpunan kosong. Nah, yang B, setiap A, B elemen Z akan ditunjukkan A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Nah, kita perhatikan karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A ditambah B elemen Z. Sehingga A, B elemen Z berlaku A ditambah B elemen Z. Nah, kita misalkan A sama dengan min 2 dan B sama dengan 1, maka min 2 ditambah 1 sama dengan min 1 elemen Z. Nah, dari A dan B diperoleh bahwa penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi binar. Selanjutnya, operasi pengurangan. Kita misalkan operasi pengurangan didefinisikan dengan Z bintang Z, yaitu Z dengan pengaitan A, B, yaitu A dikurang B. Nah, akan kita tunjukkan operasi pengurangan merupakan operasi binar. Nah, sama seperti penjumlahan tadi, yaitu dengan kita buktikan dengan dua sifat, yaitu yang pertama, Z tidak himpunan kosong, karena Z itu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena ada 0 elemen Z, maka Z tidak himpunan kosong. Nah, yang B, setiap A, B elemen Z akan ditunjukkan setiap A, B elemen Z berlaku A dikurang B elemen Z. Nah, kita perhatikan karena A elemen Z dan B elemen Z, maka A dikurang B juga elemen Z. Nah, sehingga setiap A, B elemen Z berlaku A dikurang B elemen Z. Nah, kita misalkan jika A itu sama dengan min 2 dan B sama dengan 1, maka min 2 dikurang 1 sama dengan min 3 elemen Z. Nah, dari sifat A dan B tersebut diperoleh bahwa pengurangan pada bilangan bulat merupakan operasi binar. Operasi yang ketiga yaitu perkalian, sama misalkan operasi perkalian didefinisikan dengan Z bintang Z dengan pengaitannya yaitu A dikali B akan ditunjukkan operasi perkalian merupakan operasi binar. Nah, yang pertama Z tidak himpunan kosong, yaitu karena ada 0 elemen Z maka Z tidak himpunan kosong. Nah, yang B, setiap A, B elemen Z akan ditunjukkan berlaku A dikali B elemen Z. Nah, kita perhatikan di sini karena A elemen Z dan B juga elemen Z, maka A dikali B elemen Z. Sehingga setiap A, B elemen Z berlaku A dikali B elemen Z. Nah, kita misalkan A sama dengan min 2 dan B sama dengan 1, maka min 2 dikali 1 sama dengan min 2 elemen Z. Dari A dan B diperoleh bahwa perkalian pada bilangan bulat merupakan operasi binar. Nah, dari pembuktian di atas dapat dikatakan bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi binar. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu soalnya apakah matriks 2 kali 2 yaitu contohnya di sini matriks A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matriks merupakan grup. Buktikan. Nah, penyelesaiannya di sini A ditambah B
Karena di sini operasi penjumlahan matriks, maka kita misalkan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D2 sama dengan karena penjumlahan maka kita tambahkan, yaitu di sini A1 ditambah A2, lalu B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2. Nah, karena himpunan matriks tersebut memiliki unsur identitas 0 dan inverse matriksnya yaitu inverse matriks A, B, C, D-nya yaitu min A, min B, min C, dan min D, sehingga dapat memenuhi syarat suatu grup. Maka dapat terbukti bahwa operasi penjumlahan matriks 2 kali 2 merupakan grup. Nah, selanjutnya soal yang ketiga yaitu di sini misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah himpunan dari Z6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup Abel terhadap penjumlahan. Nah, penyelesaian di sini kita buktikan yang pertama G tidak himpunan kosong. Nah, karena ada 0 elemen G, maka G tidak himpunan kosong, sehingga terbukti G tidak himpunan kosong. Nah, yang kedua, tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita ambil X, Y elemen G, akan ditunjukkan X ditambah Y elemen G. Karena X elemen G dan Y elemen G, terbukti G tertutup terhadap operasi penjumlahan. Nah, kita lihat di sini, kita misalkan X itu sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, akan ditunjukkan 1 ditambah 2 elemen G. Nah, 1 itu elemen G dan 2 elemen G, maka 1 ditambah 2 sama dengan 3 adalah elemen G. Nah, yang ketiga yaitu operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Nah, kita ambil X, Y, Z elemen G, akan ditunjukkan X ditambah Y kurung tambah Z sama dengan X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung. Nah, di sini kita perhatikan X tambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z kurung. Yaitu di sini persamaan 1, lalu X ditambah buka kurung Y ditambah Z tutup kurung sama dengan buka kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah Z, yaitu di sini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh X ditambah Y dalam kurung ditambah Z sama dengan X ditambah Y tambah Z dalam kurung, sehingga terbukti G bersifat asosiatif. Nah, di sini kita misalkan X itu sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3. Lalu di sini kita substitusikan X-nya itu 1, Y-nya itu 2, yaitu 1 ditambah 2, lalu Z-nya itu 3, ditambah 3, sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, sama dengan 6. Di sini persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya juga disubstitusikan. Nah, di sini 1 ditambah 2 ditambah 3, sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3, sama dengan 6. Nah, ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, terbukti bahwa G bersifat asosiatif. Nah, sifat yang keempat yaitu ada elemen identitas E elemen G. Sehingga setiap X elemen G berlaku E bintang X sama dengan X bintang E setiap X elemen G. Nah, kita ambil X elemen G, pilih X ditambah 0 elemen G, akan ditunjukkan X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X. X ditambah 0 sama dengan X itu persamaan 1, lalu 0 ditambah X sama dengan X itu persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, diperoleh X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Nah, sehingga di sini terbukti ada elemen 0 yang merupakan elemen identitas dari G terhadap operasi penjumlahan, sehingga berlaku X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X sama dengan X. Nah, sifat yang kelima yaitu untuk setiap X elemen G ada X inverse elemen G, sehingga berlaku X ditambah X inverse sama dengan X inverse ditambah X sama dengan E sama dengan 0. Nah, 0 di sini adalah anggota dari identitas. Nah, kita ambil A elemen G, pilih min A elemen G, akan ditunjukkan A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan E sama dengan 0.
Nah, di sini persamaan satunya yaitu A ditambah min A sama dengan 0, lalu persamaan duanya min A ditambah A sama dengan 0. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 diperoleh A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan 0. Nah, dengan demikian terbukti bahwa ada min A elemen G yang merupakan inverse dari G, sehingga berlaku A ditambah min A sama dengan min A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Nah, di sini coba kita buktikan, yaitu kita misalkan A sama dengan 2, kita substitusikan ke A-nya, yaitu 2 ditambah min 2 sama dengan 0 itu persamaan 1, lalu min 2 ditambah 2 sama dengan 0 itu persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 terbukti. Nah, dari sifat 1 sampai 5 di atas diperoleh bahwa penjumlahan merupakan suatu grup. Selanjutnya, soal yang keempat, yaitu di sini buktikan G bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika berlaku untuk setiap A, B elemen G berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, penyelesaiannya di sini persamaan 1 kita misalkan A dan B unsur dari grup G. A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, kita ambil A, B elemen G, yaitu A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang kuadrat. Nah, di sini perhatikan A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, A bintang B kuadrat ini kita jabarkan, yaitu A bintang B bintang A bintang B sama dengan A kuadrat juga kita jabarkan A bintang A. Lalu B kuadratnya juga kita jabarkan bintang B bintang B. Nah, A bintang B bintang A bintang B bintang B inverse sama dengan A bintang A bintang B bintang B bintang B inverse. Lalu A bintang B bintang A sama dengan A bintang A bintang B. Lalu A inverse bintang A bintang B bintang A sama dengan A inverse bintang A bintang B. Nah, di sini bintang A sama dengan A bintang B. Nah, dapat kita lihat di sini, maka G grup komutatif. Lalu persamaan duanya, misal A dan B unsur dari grup G. Nah, G abelian, maka A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, kita ambil A, B elemen G dengan G grup abelian. Nah, di sini A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, jadi di sini kita buktikan bahwa A bintang B kuadrat itu sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, di sini A bintang B kuadrat itu kita jabarkan, didapatkan hasilnya A bintang B bintang A bintang B. Lalu A bintang B bintang A bintang B. A bintang A bintang B bintang B. Lalu didapatkan hasilnya terbukti bahwa A kuadrat bintang B kuadrat. Maka diperoleh A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 terbukti bahwa G, bintang suatu grup komutatif setiap A, B elemen G berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Selanjutnya, soal yang terakhir di video ini yaitu soal yang kelima. Tentukan order grup berikut, yaitu yang pertama Z6, operasi bulat 6, lalu yang B Z penjumlahan, yang C anggotanya yang min 1,1 terhadap perkalian. Nah, di sini penyelesaiannya yaitu yang A Z6 sama dengan, karena Z6 yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, order grupnya di sini Z6 itu sama dengan 6. Nah, elemen identitasnya itu adalah 0 pada penjumlahan, yaitu di sini 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. Maka mutlak 1 sama dengan 6.
order grupnya sama dengan 6. Lalu 2 ditambah 2 sama dengan 0, maka order grup 2-nya sama dengan 3. Lalu 3 ditambah 3 sama dengan 0, maka order grup 3-nya sama dengan 2. Lalu 4 ditambah 4 sama dengan 0, maka order grup 4 sama dengan 3. Lalu 5 ditambah 5, maka order grup 5-nya sama dengan 6 dan order grup 0-nya sama dengan 1. Yang B, pada grup ini elemen identitasnya adalah 0 dan order grup 0-nya adalah 1. Maka apabila diperhatikan elemen-elemen di Z selain 0, maka tidak ada bilangan positif n yang sebanyak n yang memenuhi n dikali A sama dengan 0, atau yang memenuhi A ditambah dan seterusnya ditambah A sama dengan 0 sebanyak n. Nah, oleh karena itu elemen selain 0 berorder infinite atau 0. Jadi pada grup Z operasi penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder infinite. Nah, yang C, order grupnya itu sama dengan 2 karena anggotanya itu min 1,1. Nah, dengan membuat tabel, maka kita mudah menentukan order masing-masing elemen. Nah, itu tabelnya di sini yang X min 1-nya itu 1, lalu 1-nya min 1, lalu min 1-nya itu min 1, dan 1-nya itu 1. Nah, karena elemen identitasnya itu 1, karena min 1 dikali min 1 sama dengan 1, maka order grup min 1 sama dengan 2, dan order grup 1 sama dengan 1.